Bagaimana si narsistik membuat Anda gelisah? Jika Anda pernah dekat dengan si narsistik, Anda mungkin terbiasa dengan perasaan gelisah bila Anda ada di sekitar mereka. Saat mereka masuk ke ruangan, jantung Anda berdebar kencang. Ketika Anda melihat nama mereka menyala di telepon Anda, seketika tangan Anda gemetar saat Anda berusaha untuk menjawabnya. Anda tidak tahu mengapa Anda merasa seperti ini. Anda bahkan mungkin merasa bersalah atas perasaan negatif Anda terhadap mereka. Si narsistik ingin orang lain merasa gelisah di sekitar mereka, karena itu membuat mereka merasa kuat dan memberi mereka kendali. Seseorang yang merasa gelisah cenderung tidak menantang mereka, dan lebih cenderung melakukan apa yang diperintahkan. Tapi bagaimana mereka membuat Anda merasa gelisah seperti ini? Mereka memiliki banyak cara yang disengaja dan tidak disengaja untuk membuat Anda gelisah. Dan begitu Anda mempelajarinya, Anda bisa mengerti mengapa Anda merasa seperti itu. Inilah beberapa cara si narsistik membuat Anda gelisah. 1. Tidak ada koneksi. Saat Anda berinteraksi dengan neurotipikal, ada memberi dan menerima. Anda menilai suasana hati, minat, dan kepribadian satu sama lain, dan bersama-sama berkompromi untuk mendapatkan hubungan baik. Tetapi si narsistik tidak melakukan ini. Mereka bicara panjang lebar tentang topik yang jelas tidak ingin Anda diskusikan, dan memutuskan sesuatu atau membeli sesuatu tanpa peduli dengan pendapat Anda. Mereka tidak memperhatikan atau tidak peduli dengan bahasa tubuh dan isyarat sosial. Dan mereka melakukan apa yang mereka inginkan, seperti yang mereka inginkan, tanpa mencari jalan tengah. Bahkan mereka mungkin sengaja menginjak-injak isyarat sosial Anda hanya untuk menegaskan otoritas mereka. Mereka lebih suka berbicara pada Anda daripada dengan Anda. Dan mereka tidak pernah benar-benar terhubung. Membuat Anda merasa tidak nyaman, karena ini tidak normal. 2. Terlalu banyak kritik. Si narsistik seringkali sangat kritis terhadap orang-orang yang dekat dengan mereka, dengan mengkritik perilaku, pendapat, minat, dan hampir semua hal lainnya. Hal ini menyebabkan Anda terus-menerus menebak-nebak sendiri bagaimana si narsistik biasanya ingin Anda bereaksi, daripada berperilaku secara spontan dan alami. Dipaksa menjadi seseorang yang bukan diri Anda pasti akan membuat Anda gelisah. Karena Anda harus berpikir dengan hati-hati sebelum semua yang Anda lakukan. Dan apapun mulai dari cara Anda membuat secangkir teh hingga cara Anda mengikat tali sepatu bisa jadi salah. Jadi Anda merasa tidak tenang sepanjang waktu. 3. Tidak bisa dibilang tidak. Beberapa narsistik tidak menerima jawaban tidak. Ketika mereka menginginkan sesuatu, mereka merasa berhak untuk itu. Dalam sebagian besar hubungan orang dewasa, Anda menghormati keputusan satu sama lain. Tapi si narsistik akan memohon, mengganggu, menindas, dan memanipulasi Anda untuk patuh.
dan menghukum penolakan Anda dengan argumen dan permusuhan. Otak Anda mengingat pola-pola ini dan bersiap untuk bertengkar setiap kali mereka meminta sesuatu. Antisipasi ini memicu adrenalin saat Anda memasuki mode lari atau bertarung. Itulah mengapa Anda merasa gelisah. 4. Merendahkan secara halus. Mereka ahli dalam menjatuhkan orang dengan cara yang halus dan perlahan bisa menggerogoti harga diri Anda tanpa Anda sadari. Tidak normal merendahkan orang seperti mereka ini. Tetapi mereka tidak akan mengakui bahwa mereka telah menghina Anda, bahkan mereka biasanya menyalahkan Anda atas reaksi defensif Anda. Seiring waktu, Anda hanya menerima hinaan halus ini. Tetapi itu membuat Anda merasa canggung dan gelisah di sekitar mereka karena Anda melawan naluri alami Anda. 5. Mengharapkan Anda untuk membaca pikiran. Si narsistik sering menaruh harapan yang sangat tinggi pada orang-orang di sekitar mereka, dengan berharap orang-orang itu menjadi pembaca pikiran dan mengantisipasi kebutuhan dan keinginan mereka. Ini membuat Anda gelisah karena tidak mungkin mengantisipasi dengan benar semua yang diinginkan mereka. Situasi yang tidak mungkin ini membuat Anda gelisah karena Anda terus-menerus berusaha membuat mereka bahagia. 6. Mengingatkan hal negatif dari masa lalu. Si narsistik suka mengingatkan Anda tentang masa-masa negatif dari masa lalu untuk membuat Anda gelisah. Ini bisa menjadi momen di mana Anda gagal dalam sesuatu, atau ketika Anda membodohi diri sendiri. Pengingat ini secara singkat mengembalikan Anda ke momen itu, membuat Anda menghidupkan kembali semua perasaan buruk itu. Dan si narsistik senang melihat Anda gelisah. Mereka juga mungkin mengancam untuk mengungkapkan hal itu di depan orang lain dan menggunakannya sebagai bentuk kontrol atas diri Anda. 7. Perilaku yang tidak dapat diprediksi. Si narsistik tidak dapat diprediksi. Sesuatu yang mereka baik-baik saja kemarin bisa menjadi masalah besar hari ini. Mereka mungkin menyukai cara Anda membuat nasi goreng suatu hari, tetapi membuangnya dengan jijik di hari berikutnya. Padahal sama persis. Mereka mungkin pada suatu hari memutuskan bahwa mereka tidak senang dengan Anda dan ingin meninggalkan Anda. Kemudian hari berikutnya, mereka bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ketidakpastian ini secara alami membuat Anda gelisah. Karena Anda tidak tahu apa yang akan Anda hadapi dari 1 menit ke menit berikutnya. Dan sementara sebagian besar dari kita mencari kedamaian dan keharmonisan, si narsistik menikmati drama dan kekacauan. 8. Kepribadian yang sulit. Kebanyakan narsistik itu sulit, terutama saat Anda semakin dekat dengan mereka. Selama perselisihan, mereka jarang berkompromi atau mengakui kesalahan mereka. Ini berarti Anda harus menyetujui hal-hal yang tidak Anda inginkan.
atau justru terseret ke dalam perdebatan yang sengit dan membingungkan, dan ini jelas kurang menyenangkan. Orang yang sulit secara alami membuat Anda merasa gelisah. Karena konflik selalu ada di depan mata. Saat Anda mencari kedamaian dan harmoni, mereka mendambakan kekacauan dan kekacauan. Jadi ini adalah pertempuran yang tidak pernah berakhir. 9. Sinyal dari tubuh Anda. Jika seseorang membuat Anda merasa gelisah, itu adalah cara tubuh Anda memberitahu Anda bahwa ada sesuatu yang salah. Dengarkan sinyal ini karena ada alasannya. Pikirkan mengapa orang ini membuat Anda merasa seperti ini. Apakah mereka memperlakukan Anda secara setara atau sebagai komoditas yang harus siap digunakan? Bisakah Anda menjadi diri sejati Anda di sekitar mereka? Apakah Anda merasakan hal ini dengan orang lain? Jika memungkinkan, bicarakan dengan orang lain tentang perasaan Anda dengan orang tersebut. Apakah orang lain juga merasa gelisah di sekitar mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini membantu Anda membangun gambaran dan pahami mengapa Anda merasa gelisah di sekitar orang ini. Jika perasaan ini tetap ada, Anda harus lebih hati-hati, karena sangat berbahaya membiarkan seseorang meracuni hidup Anda. Sebab Anda akan berada terus-menerus di roller coaster drama dan kekacauan mereka.